Alhamdulillahilladzi ja'ala al-jum'ata mawsiman lil khairat wa ja'ala lana ma fil ardi jami'an lil imarati wa zar'il hasanat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khaliqul ardi was samawat. Ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul kainat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina al-mujtahidina li nusratid dini wa izalatil munkarat. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, atas sebaran nikmat-Nya dan nikmat-nikmat yang lain yang kita gunakan untuk beraktivitas dan bekerja di atas permukaan bumi. Apakah pekerjaan kita itu berkaitan dengan kehidupan dunia atau yang ada hubungannya dengan keakhiratan kita? Semuanya kita gunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ucapan alhamdulillah wajar senantiasa kita ucapkan. Doa dan salawat kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita pedomani ajarannya, kita ikuti jejak langkahnya. Apa yang menjadi perintah beliau kita tunaikan, dan apa yang menjadi larangan beliau kita hindari. Kita lakukan semua ini dalam rangka keselamatan kita di dunia ini dan kebahagiaan nanti di akhirat insyaallah. Hari ini hari Jumat tanggal 15 Sya'ban 1446 Hijriah, bertepatan dengan 14 Februari 2025 Masihiyah. Ini artinya berhitung hari saja kita akan berada di bulan yang suci, yang senantiasa kita menjadi tunggu-tungguan kita semua untuk berjumpa dengan bulan yang mulia itu. Kalau saya tidak keliru, saya lihat kalender tadi, bulan Sya'ban ini hanya 29 hari. Jadi itu berarti tinggal 14 hari kita akan masuk bulan Ramadan. Kaitan dengan itu, uraian kita kali ini adalah tentang puasa Sya'ban sesudah nisfu Sya'ban. Karena kita ini berada di hari nisfu Sya'ban. Tadi malam seluruh masjid-masjid ramai untuk melakukan berbagai kegiatan ibadah di dalam masjid. Apakah itu zikir, bacaan surah Yasin dan lain-lain dalam rangka menghidupkan,
malam nisfu Sya'ban. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ada petunjuk Nabi tentang puasa sunat sesudah nisfu Sya'ban. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Abu Daud dan Al-Baihaqi, Rasulullah bersabda, "Idza tasafa Sya'ban fala tasumu." Kalau sudah masuk nisfu Sya'ban, janganlah kalian berpuasa. Hadis ini menurut statusnya dia termasuk hadis sahih hasan. Artinya masuk kategori hadis yang digunakan oleh mayoritas kita umat Islam yang memperumani hadis Nabi. Saya ulangi, apabila masuk nisfu Sya'ban, janganlah kalian berpuasa, fala tasumu. Namun penjelasan para ulama hadis, ada 3 kategori dalam larangan ini. Larangan yang pertama adalah larangan yang makruh. Artinya bagi orang yang melakukan puasa sesudah nisfu Sya'ban dimakruhkan oleh ulama fikih. Bagi orang yang hanya mau belajar berpuasa, dulunya di lain bulan sebelum bulan Sya'ban tidak pernah dia puasa-puasa. Nanti dia mau mencoba-coba, mungkin mau melatih diri karena sudah dekat Ramadan, dia mau puasa sesudah nisfu Sya'ban. Nah, ini yang dimakruhkan. Itu yang berbentuk larangan. Jangan lagi masuk puasa sunnah di bulan Sya'ban. Kemudian versi kedua, sebetulnya hadis ini yang dilarang itu adalah orang yang tidak punya sangkutan puasa dengan tahun lalu. Kalau ada orang yang punya utang puasa tahun lalu yang belum dibayar, sudah masuk nisfu Sya'ban, tidak termasuk golongan yang dilarang berpuasa, karena dia harus bayar utang. Tahun lalu pernah dia musafir, dalam musafir itu dia buka puasa, sampai hari ini belum dia bayar utangnya itu. Nah, ini tidak apa-apa dia berpuasa, karena utangnya itu adalah wajib dia bayar, nah, sekalipun setelah nisfu Sya'ban. Yang pertama. Yang kedua, tidak terkena larangan ini adalah orang yang bernazar, orang yang berjanji kepada Allah, ya Allah, kalau tercapai saya punya cita-cita ini, saya ingin puasa. Lalu nazarnya itu belum dia penuhi sampai masuk nisfu Sya'ban, seperti sekarang ini. Seperti ini juga, karena nazar itu wajib ditunaikan, boleh berpuasa kendati pun sesudah nisfu Sya'ban, karena puasa nazar juga itu termasuk puasa wajib. Tidak boleh kita undur sampai tahun depan, karena itu akan menjadi lagi beban buat kita. Mau puasa wajib sementara utang belum dibayar tahun lalu, puasa nazar. Yang ketiga, yang tidak terkena larangan ini adalah orang yang terbiasa dengan puasa-puasa sunnah, seperti kebiasaan orang puasa Senin Kamis. Ini kan masih ada 2 minggu
Bagaimana masih bisakah kita puasa Senin Kamis? Oleh ulama hadis, dia bolehkan karena itu bukan puasa yang mau belajar berpuasa. Memang sudah rutinitas dia punya puasanya Senin Kamis. Sejak selesai Ramadan yang lalu, rutin itu dia lakukan. Senin Kamis, Senin Kamis. Ada juga puasa sunat yang lain yang punya kebiasaan biasa orang. Ada yang disebut dengan puasa Daud. Puasa Daud itu satu hari puasa, satu hari tidak. Kalau puasa hari ini, besok tidak, besoknya lagi puasa. Itu namanya puasa Daud. Sesudah nisfu Sa'ban ini boleh dilakukan itu. Boleh kita laksanakan. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian versi yang terakhir masih di sesudah nisfu Sa'ban adalah ini yang perlu kita hati-hati karena ada ulama yang mengharamkan, yaitu puasa 2 hari atau 1 hari sebelum masuk Ramadan. Itu di dalam ulama fikih dikategorikan hari yang diragu-ragukan, Yaumus Sabt. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nabi mengatakan, la yataqaddamanna ahadukum Ramadhana bi shaumi yaumin aw yaumain. Janganlah kalian mendahulukan bulan Ramadan dengan berpuasa 1 atau 2 hari. Ini kalau saya tidak keliru karena masuk Ramadan itu hari Sabtu, Pak. Hari Sabtu. Jadi hari Jumat itu sudah 29 Sa'ban. Kemudian hari Kamis itu 28 Sa'ban, minggu depan, minggu kedua yang sesudah ini, karena lagi 14 hari. Maka yang dikategorikan Yaumus Sabt itu adalah hari Kamis dan hari Jumat. Nah, ini yang haram hukumnya kita berpuasa kalau betul-betul diragukan apakah hari besok masuk Ramadan atau tidak. Nah, sekarang yang menjadi persoalan bagaimana niatnya itu. Anda mau berniat puasa Ramadan, belum tentu masuk Ramadan. Anda berniat puasa bukan Ramadan, jadi dia berada dalam posisi ragu-ragu. Niat dia dalam posisi ragu-ragu itu tidak didapat di dalam ajaran agama kita. Jadi harus ada kepastian. Kalau biasanya di kampung-kampung ini puasa dianggap puasa penjemput Ramadan. Lagi-lagi pertanyaannya, adakah niatnya puasa penjemput Ramadan ini? Dia memang mau berpuasa 1 hari 2 hari katanya supaya kalau bulan Ramadan nanti hanya 29 hari, maka yang mencukupkan adalah puasa kita sebagai puasa penjemput. Nah, inilah yang haram hukumnya kita lakukan. Biasanya kan kita ini selalu menunggu pengumuman pemerintah. Jadi masuk bulan Ramadan besok, sebentar malam ada sidang isbat Kementerian Agama. Ini juga sidang isbat biasa banyak yang memprotes. Nah, yang bagus itu jadi kalender yang digunakan oleh saudara-saudara kita Muhammadiyah. Ya, ini memang sudah jadwalkan. Ya, sudah jadwalkan bahwa tanggal sekian sudah masuk Ramadan. Tidak perlu lagi sidang-sidang apa segala macam. Ya. Tapi setiap kelompok keagamaan ini punya landasan masing-masing. Kita ini orang awam, ya tetap menunggu keputusan pemerintah. Karena bagaimanapun jeleknya pemerintah itu adalah pemerintah kita di Republik Indonesia ini. Dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Jadi kita tetap menunggu keputusan Menteri Agama. Yang dibolehkan itu dalam Yaumus Sabt adalah hari Kamis dengan niat puasa sunat hari Kamis.
bukan puasa sunat atau bukan puasa untuk menjemput Ramadan. Kalau niatnya hanya untuk puasa Kamis, itu boleh-boleh saja. Cuma yang tidak dibolehkan tadi itu dalam keraguan-raguan. Saya mau puasa Ramadan, belum tentu ini Ramadan. Saya tidak puasa ini hari Kamis umpamanya. Lebih baik kita niat saja. Saya mau puasa hari Kamis. Puasa sunnah seperti biasa. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di bulan Sa'ban ini yang doyan dilakukan oleh Nabi adalah puasa sunnah? Karena Nabi mengatakan di bulan Sa'ban ini adalah bulan yang di-store kita punya amal langsung kepada Allah. Ada yang mengatakan setiap amal yang dilakukan di bulan Sa'ban ini langsung di-store kepada Allah, tidak sama dengan hari-hari lain. Pokoknya nanti hari Kamis baru di-store. Karena kalau hari Senin itu puasa sunat kita hanya itu kepada Nabi, karena Nabi berpuasakan menurut kelahiran Nabi hari Senin. Itu puasa sunat hari Senin. Kalau puasa sunat hari Kamis, karena amal di-store mingguan hari Kamis. Nabi mengatakan saya suka di-store amal saya dalam keadaan berpuasa. Makanya dia puasa Kamis. Nah, ini hadis Nabi ini untuk bulan Sa'ban. Amal anak cucu Adam di-store. Ini juga berbeda pemahaman ahli hadis. Ada yang mengatakan mulai 1 Sa'ban sampai akhir Sa'ban ini langsung di-store kepada Allah kita punya amal. Olehnya Nabi juga mengatakan saya suka kalau amal saya di-store dalam keadaan saya berpuasa. Makanya Nabi ditanya oleh sahabat yang memperhatikan ibadah puasanya Nabi di bulan Sa'ban, ya Rasulullah, kenapa saya lihat berbeda cara puasa kita di bulan-bulan lain dengan bulan Sa'ban? Saya lihat banyak sekali kita punya puasa di bulan Sa'ban. Lalu Nabi mengatakan, wahai sahabatku, banyak orang yang lupa bahwa bulan Sa'ban ini punya kemuliaan. Kemuliaannya itu adalah bulan di-store-nya amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah setiap hari atau memang dikolektif nanti di-store pada nisfu Sa'ban itu, di-store oleh langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, 15 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Kalau ukuran 15 hari itu menurut fenomena yang terjadi masih lama, Pak. Banyak orang sehat-sehat pada saat ini yang tak tahu sudah ada bendera putih yang tertancap di dalam rupanya. Rupanya tidak bisa sampai di Ramadan. Olehnya itu Nabi selalu berdoa, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sa'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Artinya kita selalu berdoa. Kendati pun masih 15 hari, itu masih panjang perjalanan untuk sampai di sana. Tapi tidak ada salahnya kita selalu berdoa untuk minta kepada Allah supaya kami ini bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatah. Astaghfiruhu wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqaman liman jahada bihi wa kafara. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wa masyar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi masabiqil Qur'an. Ibadallah, ittaqullaha ta'ala min sama'il lahwi wa hudulil khabar. Wantahu amma nahakum anhu wa zajar. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin pada bihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi kursi
وثلث بكم أيها المؤمنون من بلية الجن والإنس وقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء وسادات الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن ستة الباقين من العشرة الكرام البررة الذين بايعوا نبيك تحت الشجرة وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين اللهم أصلح أحوالنا وبلغ مما يرضيك آمالنا واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادات آجالنا وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم ربنا بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون